Oke, berjumpa lagi dengan Mr. Ben. Jadi kita akan masuk ke materi program linear yang sudah yang kedua ya, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Tapi sebelum masuk ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel, jadi saya ingatkan kembali mengenai materi video pertama ya. Salah satunya yaitu yang pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, saya akan mengulang sedikit yang pertidaksamaan linear dua variabel, baru kemudian kita masuk ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kita lihat cara menyelesaikannya adalah bagaimana. Oke, jadi ini pertama kita gambar terlebih dahulu garis Y sama dengan, pakai merah saja. Oke, kita gambar garis Y sama dengan 2 gitu ya. Oke, bagaimana cara menggambar grafik Y sama dengan 2? Oke, caranya adalah kita bikin sumbu koordinat. Gitu ya. Oke. Maka Y sama 2 itu di sini nih. Ini adalah Y sama dengan 2. Gitu. Y sama dengan 2. Oke ya. Di sini adalah 2. Oke. Ini adalah Y, ini X gitu ya. Ini 0. Nah, jadi ini ada Y sama 2. Lalu kita ambil sebuah titik misalnya 0,0. Oke. 0,0 artinya X-nya 0, Y-nya 0. Sekarang kalau kita masukkan ke Y lebih besar sama 2, artinya Y-nya 0. 0 lebih besar sama 2 kan salah ya. Karena salah, berarti daerah 0,0 ini salah. Oke, salah ya. Nah, di salah, berarti di atas benar, gitu ya. Yang benar berarti apa? Daerah penyelesaian. Yang salah kita arsir, gitu ya. Oke, kita arsir ke yang salah. Ya, sedangkan ini daerah yang benar di atasnya. Jadi sebenarnya kita bisa langsung berpikir ya, Y lebih besar dari 2 kan berarti Y-nya ada di atas ya. Berarti yang di atas yang benar, yang bawah salah, gitu aja sih. Oke, sekarang yang nomor B itu kita gambar terlebih dahulu apa? Sumbu koordinat. Oke. Nah, sekarang dibilang bahwa soalnya itu adalah X-nya itu berada di antara negatif 1 dan 3 ya. Oke, misalnya negatif 1 itu di sini. 3 itu misalnya di sini. Ya. Nah, maka ini kita dengan gambar nih garis lurus gitu ya. Apa? Lurus gitu. Nah, sini juga lurus nih. Nah, oke, karena X-nya berada di antara min 1 dan 3, berarti daerah penyelesaian itu yang tengah ini. Oke, yang tengah ya. Nah, sedangkan yang salah yang mana? Yang kiri kanan. Berarti kita arsir kiri kanan. Nah, gitu. Nah, oke. Oke, yang berikutnya adalah X lebih besar sama dengan 0. Jadi begini. Ini kita gambar X, Y. Oke. Jadi kalau X lebih besar dari 0 kan berarti contoh misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Ini yang lebih besar dari 0 kan? Berarti dengan kata lain daerah penyelesaian itu di sini, di sebelah kanan. Maka sebelah kiri ini yang salah. Nah, gitu ya. Sebelah kiri ini yang salah. Oke, yang D. Y lebih besar sama 0. Sama aja ya. Jadi kita gambar sumbu koordinat. Oke ya. Sini Y, sini X. Y-nya lebih besar dari 0 berarti contoh misalnya 1, 2, dan seterusnya di atas ya. Berarti atas ini yang daerah penyelesaian nih. Daerah penyelesaian di atas. Berarti yang bawah ini yang salah. Nah, gitu ya. Nah, oke. Jadi hanya begitu sih. Oke, coba kita lihat yang berikutnya. Oke, jadi ini bagaimana kerjanya. Oke, kita ingat ya, ini harus kita cari persamaan garis terlebih dahulu nih. Oke, jadi persamaan garis dari minus 3 ini minus 6. Oh ya, sini X nih Y ya, ini Y X gitu ya. Oke. Nah, jadi yang di depan yang dikena Y itu justru yang kita taruh depan X, berarti negatif 6 X gitu ya. Ini yang kena X justru kita taruh depan Y, berarti negatif 3Y. Nah, di sini hasilnya adalah perkalian keduanya. Negatif 3 kali negatif 6, 18 ya. Oke. Lalu kita ambil sebuah titik, misalnya kita ambil 0,0. Oke. Maka 0,0 ini terletak di daerah mana? Oke, karena dia bilang penyelesaiannya merupakan daerah diarsir, berarti yang daerah diarsir daerah benar, daerah DP gitu ya. Nah, berarti 0,0 ini kalau saya masukkan benar. Ini kalau masukkan 0,0 jadi 0, 18. Harus benar.
Oke, benar. Nah, supaya benar berarti tentu harus kurang dari. Nah, tapi ini garisnya tidak putus-putus, jadi ada tanda sama dengan. Berarti ini jawabannya. Oke. Tetapi kita masih bisa ada versi lain, kita kali negatif semua, maka dia akan berubah menjadi 6x ditambah 3y, tandanya berubah, yang lebih besar, negatif 18. Nah, gitu. Lalu kita bisa bagi 3, maka oleh 2x ditambah y lebih besar sama dengan negatif 6. Nah, itu ya. Oke. Sekarang kita ke yang B. Yang B ini berarti apa? Yang di depan, oh ini salah, terbalik ya. Kok x y sih? Aduh. Ini y, ini x ya. Oke. Jadi yang kena sumbu y ini justru yang taruh di depan x ya. Jadi 4x gitu ya. Yang motong x justru taruh depan y, jadi 10y. Nah, ini hasil perkaliannya 40. Nah, sekarang kita ambil 0,0. Karena penyelesaian merupakan daerah yang diarsir. Yang diarsir ini dp. Ini yang benar. Berarti 0,0 ini salah nih. 0,0 ini nanti harusnya salah. Tapi kalau masukkan 0 kan hasilnya 0 ya. Ini 40 supaya salah. Tandanya harus lebih besar dong. Karena ini bukan putus-putus, maka dia ada tanda sama dengan. Nah, begitu. Tapi ini bisa disederhanakan, bagi 2. Maka jadi 2x tambah 5y lebih besar sama dengan 20. Nah, itu ya. Oke, kita akan melihat yang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Jadi maksudnya itu adalah bahwa dikatakan sistem itu karena artinya dia lebih dari satu pertidaksamaan linear dua variabel, lebih dari satu PT-LDV. Nah, gitu ya. Jadi namanya sistem. Nah, jadi contohnya bagaimana? Contohnya adalah kayak gini nih. Misalnya soalnya adalah tentukan daerah penyelesaian SPT-LDV berikut. Nah, yang A, jadi misalnya begini nih, dia ada 3x ditambah y lebih besar sama dengan 12, lalu kemudian ada y lebih besar sama 3, lalu ini ada x lebih besar sama dengan 0. Lalu dia sistem, maka ini jadi satu kesatuan, satu sistem gitu. Sistem gitu ya. Nah, jadi mereka bertiga ini satu kesatuan begitu. Nah, cara kerjanya bagaimana? Ya, karena ini ada 3 buah pertidaksamaan linear dua variabel, 3 buah, maka kita kerjakan satu persatu saja begitu. Nah, kerjakan satu persatu. Oke, jadi ini semua digambar dalam satu itu ya, sistem koordinat ya. Oke, pertama tentu kita bikin tabel ya. Kalau ini ya, jadikan sama dengan 12, lalu bikin tabel. Oke, kalau x nya 0, maka y nya 12. Kalau y nya 0, x nya 4. Kalau yang ini tidak usah bikin tabel. Nah, sekarang menggambar. Oke, menggambar mungkin sebaiknya jadikan kertas berpeta ya. Oke, sebentar. Nah, sudah jadi kertas berpeta ya. Oke, jadi lebih mudah gitu ya. Oke, kalau kita lihat y ini sampai 12 loh ya. Y nya sampai 12. Oke, berarti kita misalnya di sini sumbu y nya ini misalnya 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Gitu ya. 0 di sini. Lalu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, x nya sepertinya udah cukup, karena x nya kita lihat sampai 4 dong ya, seluruh ini. Oke, jadi kita lalu gambar garisnya ya. Oke, saya sudah menggambarkannya. Maka sekarang kita coba titik. Jadi 0,12. 0,12 berarti di sini ya, x nya 0, y nya 12. 4,0, x nya 4, y nya 0 di sini. Oke, lalu itu dihubungkan karena ini tanda sama dengan, jadi tidak putus-putus, jadi langsung itu ya. Oke, saya hubungkan. Nah, gitu ya. Ini kalian harus pakai penggaris. Oke, sekarang kita tuliskan saja ini adalah apa? 3x ditambah y lebih besar dari 12.
Kalau kita masukkan 0,0, oke, masukkan 0,0 jadi 0 lebih besar dari 12, benar atau salah? Salah ya. Kalau salah berarti kita arsir yang salah ya. Arsir yang salah, maka kita arsir ke arah 0,0 karena dia salah ya. Nah begitu. Nah lalu kita berikutnya gambar Y lebih besar sama dengan 3. Oke, Y lebih besar sama dengan 3 berarti Y-nya 3. Y-nya 3 kan di sini ya. Nah, ini 3 nih. 3 gitu ya. Karena dia tanda sama dengan berarti tidak putus-putus, maka kita gambar garis saja mendatar begitu ya. Oke, ini ada garis Y sama 3. Berarti Y lebih besar sama 3. Berarti di atas ya. Soalnya Y lebih besar dari 3 kan di atas ya. Berarti arsirnya ke bawah. Gitu. Karena bawah salah. Oke, arsir ke bawah. Nah, gitu ya. Nah, sesudah itu X lebih besar sama dengan 0. Oke, X lebih besar sama 0 itu berarti sumbu Y. Oke, X lebih besar 0 kan 1, 2, 3, 4. Berarti di kanan ya. Berarti yang kiri salah. Maka yang kiri salah kita arsir ke kiri. Nah, ini sumbu Y-nya kita arsir ke kiri. Oke. Nah, jadi daerah penyelesaiannya itu mana? Daerah penyelesaian itu semua daerah terbuka di sini ya. Nah, daerah yang tidak kena arsiran karena kita arsir yang salah. Berarti yang tidak kena arsir yang benar. Berarti di sini. Ya, harusnya sih kalian gambar lagi satu kali gitu ya, gambar lagi gitu. Oke, jadi seharusnya sih gambar lagi. Jadi ini begini misalnya begini ya. Nah, lalu baru kemudian kita arsir daerah HP gitu ya. Nah, daerah HP di sini diarsir. Nah, gitu. Ya, tapi kan sangat merepotkan ya, begitu. Nah, jadi saya pikir tidak usah saja. Ya, kita cukup gambar yang ini aja sudah oke ya. Nah, jadi seharusnya begitu. Jadi ini 4, ini 3, sini 12. Nah, gitu ya. Jadi harusnya seperti begini ya, daerah penyelesaiannya diarsir gitu ya. Ya, seperti di soal-soal gitu. Oke, mungkin kita lihat contoh soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya. Jadi X tambah 2Y ini. Oke, sekali lagi kita tinggal kerja satu persatu ya. Jadi mungkin kita kerja terlebih dahulu ya. X tambah 2Y sama dengan 8. Jadi bikin tabel. Kalau X-nya 0, Y-nya 4. Kalau Y-nya 0, X-nya 8. Oke, lalu satu lagi yang 3X ditambah Y lebih sama dengan 9 ya. Oke, kalau X-nya 0, maka Y-nya 9. Kalau Y-nya 0, X-nya 3. Nah, lalu ini tidak usah, kita bikin tabel. Nah, berarti hanya 2 ini. Jadi kita bikin koordinat ya. Jadi Y-nya kita lihat paling tinggi 9. Oke. Y-nya 9. Jadi mungkin di sini 10 lah misalnya. 10, 8, 6, 4, 2, 0. Nah, gitu ya. Lalu X-nya kalau kita lihat paling gede 8. Jadi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 saya pikir sudah lewat. Oke ya. Lalu kita gambar. Nah, saya sudah gambarkan koordinatnya. Jadi tinggal kita masukkan. Oke, kita kerja yang pertama dulu, X tambah 2Y ini ya. Jadi 0,4 berarti di sini ya. Oke, 8,0 di sini ya. Nah, ini kita hubungkan menggunakan penggaris ya. Karena dia tandanya ada tanda sama dengan, berarti tidak putus-putus ya. Jadi aduh, kurang kena. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah X ditambah 2Y lebih besar sama 8. Ambil 0,0, maka 0 lebih besar sama 8 ini salah. Karena salah berarti kita arsir yang salah kan. Berarti arsir ke daerah 0,0 nih, arsir ke bawah. Nah, gitu ya. Nah. Oke. Lalu kemudian berikutnya adalah yang 3X tambah Y punya ya. Oke, 3X tambah Y. Ini berarti 0,9 berarti di sini ya. Nah, sinilah 9 ya. Sama 3,0. 3 di sini ya, 3. Oke, berarti kita hubungkan lurus karena ini ada tanda sama dengan. Kita
Nah ini ya, anggap lurus ya, maaf saya tidak pakai penggaris. Jadi 3x ditambah y lebih besar sama 9. Masukkan 0,0, 0 lebih besar dari 9, salah ya. Kalau salah berarti kita arsir ke daerah 0,0, berarti ke bawah arsirnya, atau ke kiri gitu ya. Ya gitu ya. Oke, lalu kemudian berikutnya x lebih besar dari 0 berarti sebelah kanan, berarti kita arsir ke kiri sumbu y nya. Nah ini. Oke. Sedangkan y lebih besar dari 0 berarti di atas, maka kita arsir ke bawah sumbu x nya. Nah, sumbu x nya kita arsir ke bawah. Nah, berarti daerah penyelesaiannya di sini semua nih. Jadi kalau kita gambar ulang, maka hasilnya jadi begini. Gitu ya. Oke. Ini y, ini x gitu ya. Sini adalah 4, sini adalah 3, sini 8, ini 9. Lalu yang diarsir itu adalah daerah ini nih. Nah, gitu ya, daerah begitu. Ya, tapi saya pikir tidak usah gambar satu kali lagi, dia cukup yang diarsir salah sudah mewakili gitu ya. Ya seharusnya sih gambar lagi lalu arsir daerah yang benar, hanya yang benar saja, daerah penyelesaiannya saja. Oke, jadi begitu ya. Nah, mungkin kita lihat satu contoh lagi lah ya. Nah, oke, kita lihat ya ini. Jadi x-nya dari 1 sampai 3 tidak usah. Ini dari y-nya dari 0 sampai 8 juga tidak usah kita bikin tabel. Jadi kita bikin tabel itu x tambah y kurang dari 9. Oke, bikin tabel untuk x tambah y sama dengan 9. Jadi nah, 09 ya. Oke. Nah, maka kalau kita lihat x-nya itu sampai 3, y-nya itu sampai 8. Oh, sampai 9 di sini ya. X-nya sampai 9. Oh, berarti X-nya sampai 9 dan Y sampai 9. Nah, kita bisa memperkirakan misalnya ini 10 ya. 8 6 4 2 0 2 4 6 8 10. Misalnya begitu ya. Oke, terus saya gambarkan. Oke, sudah saya gambarkan. Maka sekarang X-nya 0,9 berarti di sini ya. Nah, di sini nih 0,9. Di sini 9 gitu ya. Nah, sini juga sama nih 9,0. Oke, karena ada lambang sama dengan jadi lurus ya. Oke, jadi tidak putus-putus gitu ya. Oke, jadi anggap punya saya lurus. Ini X tambah Y lebih kecil sama dengan 9. Kalau masukkan 0,0, maka 0 kurang dari 9 benar ya. Kalau benar berarti kita akan arsir yang salah. Berarti yang salah yang bukan 0,0, yang sebaliknya, berarti di atas. Nah, saya pikir kelas 10 dulu pernah belajar ini ya. Oke. Lalu kemudian sekarang berikutnya ada kita gambar yang X-nya di antara 1 dan 3. X1 kan di sini ya, ini 1. 3 kan di sini 3. Nah, ini X1 dan 3 itu karena tanda sama dengan, maka kita gambarnya lurus. Lurus. Oke, lurus ya. Aduh. Kurang lurus. Oke, mungkin saya luruskan. Nah, lebih lurus kan? Oke. Nah, lumayan lah ya daripada tidak kayak tadi. Oke, jadi ini 1 dan 3 gitu ya. Nah, karena X-nya di antara 1 dan 3 berarti di tengah yang benar. Berarti yang salah yang kiri kanan. Nah, salah yang kiri kanan nih. Ya kita hasil kiri kanan, karena kiri kanan salah nih. Oke, kiri kanan salah ya. Oke. Nah, lalu kemudian ini Y di antara 0 dan 8. 0 kan di sini ya. Terus 8 di mana? Oke, 8 di sini. Nah, jadi kita gambar mendatar. Tidak putus-putus karena ada tanda sama dengan begitu ya. Oke.
Jadi yang benar di antara 0 dan 8 kan, berarti yang salah yang atas dan bawahnya. Nah, kita arsir atas dan bawahnya, arsir atas dan bawahnya, berarti di arsir sumbu X ya. Nah gitu. Oke, jadi ingat, ini sebenarnya yang kita arsir ini bisa diperpanjang gitu ya, arsirannya ya. Oke. Maka arsir itu sebaiknya agak panjang ya, biar lebih nampak daerahnya gitu ya. Yang itu apa yang tidak kena arsir gitu ya. Oke, maka kita akan tahu daerah yang tidak kena arsir itu yang di tengah-tengah sini, daerah penyelesaian. Nah, maka kalau mau menggambar yang benar, kita harus gambar sekali lagi, baru kemudian kita arsir aja hanya daerah penyelesaian saja. Oke, saya pikir tidak usah. Oke, jadi gambarnya seperti begitu. Oke, berikutnya. Oke, jadi kita lihat menentukan SPT LDV dari daerah penyelesaian. Jadi terbalik ya. Kali ini ada gambarnya, lalu kita tentukan SPT LDV-nya. Langkah pertama adalah kita harus menentukan ada berapa pertidaksamaan linear yang ada gitu ya. Oke, jadi pertama-tama kita lihat soal ini. Yang di arsirnya adalah daerah penyelesaian begitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini ada sebuah garis begini, oke. Nah, di sini daerah HP gitu ya, berarti sana salah. Maka arsir ke sini gitu ya. Nah, oke. Lalu kemudian ada garis lagi begini ya. Begini ya. Oke, karena di sini daerah penyelesaian, berarti atas ini salah ya. Maka harusnya kita biasanya arsirnya begini. Nah, lalu kemudian apa lagi? Kan tak mungkin daerah penyelesaiannya terbuka begini kan, tertutup ya. Berarti masih harus ada garis lagi. Oke, ada garis ini juga gitu ya. Nah, gini ya. Oke. Lalu kemudian ada garis lagi apa? Mendatar begini. Gitu ya. Daerah penyelesaiannya di situ. Berarti arsirnya ke bawah nih. Lalu yang ini arsirnya berarti ke kiri ya. Begitu. Makanya bisa daerah penyelesaian itu bisa di sini ya, DP-nya ya. Nah, berarti ada berapa biji nih pertidaksamaan linear ya? Ada 4 biji ya. Oke, coba kita kasih ini yang pertama, ini yang kedua, oke, ini yang ketiga ya. Nah, lalu ini yang keempat itu ya. Nah, ini oke, berarti ada 4 yang harus kita selesaikan nih. Nah, berarti maksudnya adalah sekarang kita akan kerja yang ini ya, yang pertama ini. Ini yang pertama ini. Oke, sini 9, sini 3 gitu. Yang pertama ini sebenarnya apaan? Yang pertama ini sebenarnya adalah seperti begini gambarnya ya. Gitu ya. Terus DP-nya di sini. Nah, gitu. Oke, ini 9, sini 3. Berarti harusnya 9x ditambah 3y titik-titik 27 ya. Oke, 27. Nah, kalau kita ambil 0,0, maka karena 0,0 ini berada di daerah yang salah ya, soalnya DP-nya di sana. Enggak ya, DP-nya di ada terbalik. Jadi DP-nya di sini ya, DP-nya di sini. Karena kita aksinya ke sana salah, ini salah. Oke, berarti 0,0 benar ya, benar. Nah, 0,0 benar kita masukkan 0 sama 27 supaya benar lebih kecil ya. Nah, lalu kita bagi 3, maka diperoleh 3x ditambah y lebih kecil sama dengan 9 bagi 3 ya. Oke, sudah dapat 1 nih. Nah, oke, terus yang kedua bagaimana? Yang kedua kalau kita lihat kan 4 sama 8 ya. Oke, berarti langsung kerja di sini aja deh. Jadi 4x ditambah 8y ini 32. Mungkin kita langsung bagi 4 dulu deh biar lebih mudah ya. Oke, jadi x ditambah 2y titik-titik 8 ya. Kalau kita masukkan 0,0 berarti daerah benar dong, soalnya 0,0 di daerah bawah, yang salah di atas. Jadi 0 sama 8 nya harus benar. Supaya benar tandanya lebih kecil ya. Nah, oke, sudah dapat 1 lagi. Nah, yang ketiga bagaimana nih? Yang ketiga ini di arsir kiri, berarti yang kanan benar. Kanan kan adalah sumbu X positif ya.
kanan kan X positif, berarti X-nya lebih besar sama dengan 0. Dan keempat bagaimana? Yang keempat, yang benar di atas, yang salah di bawah. Mana yang ke atas ini kan Y positif ya, berarti Y-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, karena keempat-empatnya sudah kita dapatkan, keempat-empatnya, maka tinggal ditulis dalam bentuk sistem, yaitu dipakai kurung kurawal gitu ya. Oke, jadi mulai dari yang pertama itu adalah apa? 3x ditambah y lebih kecil sama 9, lalu x ditambah 2y lebih kecil sama dengan 8, lalu kemudian x lebih besar dari sama dengan 0, lalu y lebih besar sama dengan 0. Nah, selesai gitu ya SPT LDV nya. Oke, ternyata tidak susah-susah banget ya. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini kita harus menentukan ada berapa pertidaksamaan nih. Ya, kalau kita perhatikan, tentu yang bagian pertama ini ya. Lalu tentu yang kedua ini. Ya, tapi kalau cuma dua ini, kan dia cuma begini ya. Jadi terbuka di sini ya, terbuka di sini. Maka dia perlu apa? Dia perlu garis begini ya. Nah, jadi ada satu dulu, satu, ada dua dan satu lagi ya. Nah, ini yang ketiga ini ya. Berarti yang ketiga ini sumbu Y. Nah, gitu ya. Oke. Maka sekarang kita kerja nih ya. Oke, kerja yang pertama. Yang pertama ini berarti apa nih? Yang pertama ini berarti 86. Berarti 8x ditambah 6y. Ini sekian 48. Oke, kita bisa bagi 2 supaya lebih sederhana. Oke. Ini bagi 2 maka 24. Kalau kita ambil 0,0, jadi begini ya, 0 sama 24 ya. Tapi kalau kita berpikir, dia kan garisnya begini ya. Oke, tapi HP-nya di sini, DP-nya di sini. Padahal 0,0 juga di sini. Berarti 0,0 benar dong ya? Benar. Gitu ya. Oke, kalau masukkan 0,0 dia harus benar. Supaya benar, lambangnya lebih kecil dong kan? Nah, lebih kecil sama dengan. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan yang pertama. Nah, sekarang yang kedua bagaimana? Nah, yang kedua ini kalau kita lihat, dia kan D ketemu 2 di Y ya. 2 di Y, berarti ini pasti adalah Y sama dengan 2. Tapi tak mungkin Y sama 2, karena tak mungkin pakai tanda sama dengan. Pasti lebih besar atau lebih kecil, kan gitu ya. Tapi DP-nya ada di atas. Di atas kan berarti yang positif. Maksudnya lebih besar dari 2, ya kan? Oke, berarti lebih besar dengan 2. Wah, gampang banget ya. Terus yang ketiga. Yang ketiga ini ketemu X0 kan? Ketemu X0 berarti dia X0, tapi tak mungkin X sama dengan 0. X titik 0. Oke, karena DP-nya di sebelah kanan kan lebih besar dari 0. Berarti lebih besar dari 0. Oke, sudah dapat ketiganya, maka tinggal dituliskan dalam kurung kurawal. 4x ditambah 3y lebih kecil sama 24. Apalagi x lebih besar dari 0, y lebih besar dari 2. Begitu ya. Selesai. Wah, mudah banget ya. Oke, saya pikir mungkin contoh-contoh ini sudah cukup mewakili. Jadi saya pamit dulu, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.